Kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kita dan Dia selalu mengasihi kita. Kita patut bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di mana kita berada di hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan renungkan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca, kami renungkan, akan mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah firman-Nya. Haleluya. Amin. Saat ini saudara-saudara kita berada dalam tema takutilah Dia. Bagi seorang pemula, tentu hal yang kita takuti ialah tampil di hadapan orang yang ahli atau profesional di bidang itu. Sebagai contoh, seorang pemuda yang baru selesai mengikuti program kursus keyboard akan mengiringi ibadah yang kemudian dihadiri juga oleh seorang musisi yang handal memainkan alat tersebut. Tentu akan muncul perasaan takut dan tidak percaya diri, karena merasa kemampuannya masih rendah dan harus didengarkan dan bahkan dilihat langsung oleh sang ahli. Saudara-saudara, perasaan demikian muncul pula di hati para murid yang mengikut Yesus. Mereka merasa kemampuan mereka belum maksimal, sehingga masih sangat takut dan tidak percaya diri ketika berada bersama-sama orang Farisi yang tahu banyak tentang Taurat dan tradisi Yahudi. Ditambah lagi saudara, sangat banyak orang yang berkerumun dan berdesak-desakan. Namun
Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa orang Farisi itu tidak perlu mereka takuti, karena mereka hanya tahu teori, tetapi hidup mereka penuh kemunafikan. Yang perlu mereka takuti hanya Tuhan yang mempunyai kuasa. Saudara, Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya, baik burung-burung maupun manusia. Karena itu para murid harus taat kepada Tuhan, menjadi pelayannya yang setia, dan yang terpenting takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita semua adalah orang yang dikasihi Tuhan dan sungguh berharga di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, hanya kepadanya kita menyerahkan hidup dan takut kepadanya. Takut kepada Tuhan berarti taat pada perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Saudara, jangan kita terbawa oleh cara hidup yang munafik, yang penuh kepalsuan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, hanya kepadanya kita mempercayakan hidup ini. Mari kita takut kepada Tuhan. Tuhan akan terus memelihara kita, menolong kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan bahwa penyertaan-Mu tetap nyata, tetap indah dalam hidup kami. Biarlah Tuhan selalu memberkati keluarga kami, baik anak-anak kami, baik kehidupan kami dengan segala pekerjaan yang kami kerjakan. Biarlah daripadanya akan terus nyata berkat dan kasih-Mu. Berikanlah damai sejahtera dan kebahagiaan dalam keluarga kami, agar kami selalu menyaksikan kehadiran Tuhan yang begitu indah. Dan juga Tuhan tahu pergumulan kami. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah mereka agar pulih dari sakitnya. Yang berduka Tuhan kuatkan agar mereka terhibur. Dengan beban persoalan kami, baik komunikasi, baik masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial budaya dan sebagainya, kuatkan kami untuk melewatinya Tuhan. Kami selalu percaya Engkau penolong kami yang akan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Demikian juga Engkau terus memberkati setiap kebahagiaan sukacita yang kami alami. Biarlah kami boleh mengalaminya di dalam cinta kasih Tuhan. Engkau juga memberkati untuk semua pelayan-pelayan-Mu. Engkau memberkati para orang tua kami dalam usia lanjut. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang begitu setia mendengarkan firman ini, jamah hidup mereka, agar mereka semua tetap bahagia di dalam Tuhan. Engkau berkati bangsa kami. Pakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu dengan berbuat baik, dengan melindungi semua warga negara, dengan mengasihi kami dan melaksanakan pembangunan yang ada agar mereka kuat untuk menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah dunia. Teruslah Engkau memberkati kami dan terus menyendengkan telinga untuk mengabulkan doa kami, karena kami percaya bahwa hidup kami dalam kuasa Tuhan dan pastilah akan berjalan dengan baik karena Engkau Maha Kasih. Tuhan, kami membawa semua doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan. Biarlah renungan harian ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Firman Tuhan mengokohkan kita menjalani hari ini dan juga menolong kita dalam menghadapi hari-hari hidup ke depan. Tuhan Yesus memberkati.